والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من كتاب سفينة الصلاة للإمام العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال باب أركان الصلاة. Hataman kita udah nyampe ke arkanis sholat, udah nyampe ke keterangan rukun sholat. Hataman apa? Mungkin sebagian dari kita tidak ikut dari awalnya. Karena kenapa? Karena baru balik. Mungkin nggak tahu kabar kenapa. Di waktu kita liburan kemarin, mulai hari Selasa kemarin, kita diperintahkan sama saya untuk ngatamin kitab fikih, namanya apa? Safinatus Shalah. Mulai hari Selasa kemarinnya, biasanya jadwalnya setelah subuh, sebelum maghrib, dan juga setelah isya. Sebagian kita baru balik atau sebagian kita baru nggak tahu. Nah, kita sekarang akan lanjutin tuh keterangan Allah ya. Dan insya Allah akan dihatamkan. Nah, tinggal berapa lembar lagi? Dikit lagi ya. Yang dibaca matanya tok, bukan syarahnya, tapi di atasnya bukan di bawahnya. Ada yang di bawah adalah syarahnya, yang di atas adalah matanya. Yang kita baca matanya aja, syarahin sendirinya. Nah, berarti tentu kita syarahin sendirinya. Yang ngerang syarah namanya Syekh Muhammad Nawawi Banten. Nah, banyak karangannya beliau. Salah satu karangannya Bahini dan juga Marahul Hudiyah Kasyifatus Saja. Juga ada kitab namanya Syarah Huququl Lijain fi Syarhi Huquqiz Zawjain atau fi Baini Husnain. Banyak karangannya beliau ya. Ada juga namanya Qutul Habib, Tarsyih, banyak karangannya. Walhasil kita sekarang udah nyampe ke keterangan arkanis shalah, dan itu pun udah nyampe yang keberapa? Udah nyampe yang ke-7 ya. Udah nyampe ke-7 sekarang daripada arkanis shalah. Seperti yang kita ketahui, kitab ini namanya kitab apa namanya? Safinatus Shalah. Isinya cuma berapa? Isinya cuma 4. Keterangan yang pertama atau bab yang pertama menerangkan makna asyhadatain. Dua kalimat syahadat itu yang pertama. Bab yang kedua katakan bab yaitu adalah syurutus shalah. Yang keempat adalah arkanus shalah. Apa yang ketiga adalah arkanus shalah. Yang keempat apa? Yang keempat adalah mubtilatus shalah. Setelah keempat-empatnya ini selesai, maka selesailah kitab apa? Kitab Safinatus Shalah. Sekarang kita ada di bab yang ketiga, yaitu arkanis shalah. Ketiga selesai, masuk keempat selesai, hatam kitabnya ya kan? Mungkin ada tambahan, memang ada tambahan, misalnya sedikit tentang sunnah wudu dan sunnah ghusl nanti di belakang, dan juga azkar shalah. Setelah itu selesai sungguhan kitabnya ya kan? Nah, kemarin dikatakan panjang lebar menerangkan tauhid, makna kalimat syahadatain. Setelah itu beliau menerangkan syurutus shalah. Syurutus shalah sangat banyak kalau di kitab Safinatus Shalah. Kalau di kitab-kitab lain mungkin syurutus sihhatis shalah mungkin cuma disebut 5, 6 ataupun 7 akan, tapi di sini disebut sangat banyak. Disebut berapa kali? Atau disebut berapa? Disebut ada 12. Disebut 12. Yang pertama apa? Yang pertama harus suci dari semua macam najis. Bermacam najis. Pengertiannya najis apa? Kullu mustaqdirin yamna'u min sihhatis sholati haitsulah murakhis dulu kalau pengertian. Tapi kalau di kitab Safinatus Shalah tidak menyebut pengertiannya, tanpa menyebut pengertiannya akan tapi kelompok najisnya atau macam-macam najisnya langsung disebut al-muskirul ma'i wal khinziru wal kalbu ma'farihi ma wasuru. Terus Gumaitatun ma'al idami wa sya'ar wasuhu la makulatun wa la bashar. Terus Udamu wal wi'u wa kullu ma dhahar minas sabilaini siwa asli bashar. Terus wajuzu hayyin kayadin mafsuli kamaidihi la sya'an makuli. Terus wasuhuhu wa rishuhu wa rikatuhu wa arakun wal miskutum mafa'alutuha. Disebut satu persatu, ngikutin metode dan caranya kitab Matniz Zubat, Alfiyatiz Zubat karangannya Ibnu Ruslan. Dan juga kemarin diterangkan salah satu syarat syurutus sihhatis shalah harus menutupi aurat, juga harus ngadep kiblat, dan juga harus apa? Harus tidak mengikatkan salah satu fardunya, dia itu kan dianggap bahwasanya itu sunnah. Ila akhirih ada 12 syarat kemarin yang diterangkan sama beliau daripada syurutus sihhatis shalah. Kemudian setelah menerangkan syurutus sihhatis shalah, beliau langsung menerangkan arkanus shalah. Arkanus shalah di kitab Safinatus Shalah ada berapa? Ada 19. Mungkin cuma di Safinatun Najah ada berapa? Safinatun Najah. Kalau di Safinatun Najah cuma ada 17. Ya.
ada 18. Kalau di Fathul Mu'in ada 13. Muqaddimah Hadrumi ada 13, ada juga yang mengibaratkan ada 14. Semuanya adalah sedikit dibandingkan yang disebut di sini. Di sini ada berapa? Ada 19. Dan kemarin di awal-awal kita nerangkan arkanus shalah sudah diterangkan apa perbedaan antara ulama yang mengatakan bahwasanya arkanus shalah 13, 14, 17, 18 bahkan 19, bahkan ulama yang mengatakan bahwasanya itu ada 21 rukun salat. Kemarin udah diterangkan semua ya kan? Nah, tumakninah dalam salat ada berapa tumakninah dalam salat? Ada 4. Tumakninah fil ruku', tumakninah fil i'tidal, tumakninah fil sujud, tumakninah fil julus bainas sajdatain. Tumakninah ada berapa? Ada 4 ya. Kalau di safinatin najah keempat-empatnya dianggap satu-satu ya kan? Di waktu i'tidal di ruku' 1. Yang kedua adalah i'tidal yang mana tumakninah di ruku' 1, tumakninah fil i'tidal 1, tumakninah fil sujud 1, tumakninah fil julus bainas sajdatain adalah 1. Dihitung satu persatu. Kalau di mana itu? Kalau di safinatin najah. Kalau ulama mengatakan bahwasanya rukun salat ada 13, maka keempat-empatnya ini tidak dihitung, tidak dinamakan rukun, akan tapi dinamakan perkara yang wajib dikerjakan, akan tapi mengikuti rukun. Salah satu syaratnya rukun. Itu alasannya ulama yang mengatakan 13. Kalau ulama mengatakan bahwa arkanus salat ada 14, maka yang 4 ini dianggap satu ya kan? Yang penting tumakninah ya. 4 dihitung 1. Berarti 3-nya enggak dihitung. Nah, sama-sama tumakninahnya mana? Kalau 17 3-nya enggak dihitung berarti tinggal 14. Itu alasannya ulama yang mengatakan bahwa arkanus salat ada 14. Kalau ulama yang mengatakan ada 18 seperti Fathul Bari bil Mujib Madinil Gaya wa Takrib, beliau mengatakan ada 18, yang 17 di safinah itu yang didetailkan dengan detail cara rincinya seperti itu tumakninah disebut bersatu, itu ditambah 1. Niat apa? Ditambah niatul khuruj minas shalah sebagian daripada arkanus shalah dijadikan rukun salat yang ke-18. Sama namanya niatul khuruj minas shalah, niat keluar dari salat di waktu assalamualaikum. Nah, di waktu assalamualaikum dalam hatinya apa? Melakukan niat atau menghayati, menyadari bahwasanya dia mau keluar dari salat. Itu alasannya ulama yang mengatakan 18. Tapi kalau di kitab Safinatis Shalah di sini dikatakan ada 19. Gimana caranya? Apa perbedaan antara ulama-ulama yang lain? Kitab Safinatis Shalah sama dengan caranya, dengan maksudnya apa? Dengan maksudnya kitab Safinatin Najah. Jelas kitab ini yang kita pegang Safinatis Shalah sama maksudnya dengan kitab Safinatin Najah. Kalau Safinatin mengatakan 17, di sini mengatakan 19. Cara ngitungnya ada yang salah, akan tapi maksudnya sama. Gimana cara ngitungnya? Kalau di Safinatin Najah sujud yang 2 kali itu dianggap 1 ya kan? Tumakninah yang ada di 2 sujud dianggap 1. Tumakninah fi sujud was sujud gitu kan. Misalnya al-ashir as-sujud yang nomor 11 adalah at-tumakninah fi sujud. Dianggap ini 1 ya, sujudnya 1, tumakninah 1 dalam sujud. Tapi kalau di kitab Safinatis Shalah yang kita pelajari yaitu as-sujudul awal wa tumakninah fi sujudil awal, as-sujudul tsani wa tumakninah fi sujudis tsani. Di sini detail ya. Seharusnya sujud dihitung 1 di dalam Safinatin Najah. Kalau di Safinatis Shalah dianggap dihitung 2. Tumakninah yang 1 yang di Safinatin Najah atau yang 2 tumakninah sujud awal dan sujud tsani itu Safinatin Najah dihitung 1, sedangkan di sini disebut secara detail. Artinya tumakninah yang pertama di sujud, tumakninah yang kedua di sujud. Berarti bertambah 2 nomor ya kan? 17 tambah 2 nomor berarti berapa? 19. Itu alasannya atau perbedaan dengan kitab-kitab yang lain. Bahkan sebagian ulama menyebut bukan cuma itu. Kalau kan seperti apa? Seperti Imam Ghazali, seperti Al-Imamul Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ya. Bila mengatakan ada lagi salah satu rukun salat apa? Yaitu adalah al-khusyuk. Kalau tidak khusyuk orang dari awal sampai akhirnya tidak khusyuk sama sekali, maka salatnya tidak sah, tidak ada gunanya untuk salat lagi. Katanya seperti Imam Ghazali, Al-Imamul Ghazali Al-Khusyuk. Berarti kalau kita ngikutin di sini 19 ditambah khusyuk 1 jadi berapa?
Jadi 20. Nambah lagi yang di Fathul Qorib niyatul khuruj minas shalah berarti 21. Ada juga sebagian ulama mengatakan ada lagi yang nomor 22 misalnya ini. Apa lagi? Yaitu mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Minta lindung dari 4 perkara ini ya. Itu hukumnya wajibnya. Katanya siapa? Katanya sebagian ulama itu merupakan rukun. Seandainya orang salat tidak mengerjakan, tidak membaca doa demikian sebelum dia mengerjakan salam dan setelah dia tasyahud, maka salatnya tidak sah dan wajib untuk mengerjakan salat lagi. Saking pentingnya doa seperti itu. Hadisnya dan itu adalah doa yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Minta lindung dari 4 ini. Hafal pasti antum mudah baca di setiap salatnya ya kan. Alhamdulillah ya. Makanya antum kalau tasyahud biasanya lama ya. Selalu banyak doa dia kan. Alhamdulillah antum mudah hafal semua. Alhamdulillah. As-sabi'ah. Mana tadi sekarang as-sabi adalah i'tidal. Musannif sekarang kemarin nerangkan arkan salat yang pertama apa? Yang pertama misalnya nih, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, baca Fatihah, yang keempat adalah berdiri. Kalau mampu, kalau tidak mampu ada tertibnya kemarin sudah disebut, bisa duduk, bisa itija, bisa juga istilqa, bisa juga ajrul qalb, ajrul arkan al qalb ya kan. Alhamdulillah fadil akhirih dan kemarin sudah diterangkan semua. Yang nomor 5 misalnya Pak ar-ruku. Apa itu ruku? Kemarin akmalul ruku kemarin sudah diterangkan semua. Dan yang ke nomor 6 adalah tumanina fil ruku, nomor 6. Berarti sekarang tinggal nomor berapa? Tinggal nomor 7. Sekarang tinggal nomor 7. Makanya musannif sekarang mengatakan as-sabi'u al-i'tidal ya. Yang ke-8 yang ke berapa sabi? Yang ke-7 adalah al-i'tidal. Yang ke-7 adalah al-i'tidal. Gimana nyaman bi ayyan tasib qa'iman ya, sekiranya dia bisa berdiri, dirinya diri lurus, itu namanya i'tidal. Perkataan musannif yang mengatakan al-i'tidal bi ayyan tasib qa'iman yaitu berbeda dengan perkataan ulama yang masyhur yang sangat kuat dalam memberi pengertian dan memberi pemahaman tentang i'tidal. Di mana ulama yang lain memberi pengertian tentang i'tidal, yaitu beliau mengatakan apa yang dinamakan i'tidal a'udul musalli ila ma kana alaihi qabla ar-ruku'i min qiyamin aw qu'udin ya. Yang dinamakan i'tidal yaitu adalah a'udul musalli, kembalinya orang yang mengerjakan salat ila ma huwa alaihi, kepada keadaan yang semula. Keadaannya kapan? Qabla ar-ruku'i, sebelum ruku. Apa pekerjaan atau keadaan dia sebelum ruku? Yaitu min qiyamin aw qu'udin, baik sebelum ruku dia berdiri ataupun duduk. Kalau dia mengerjakan salatnya dalam keadaan berdiri, maka setelah dia ruku harus kembali berdiri sebagaimana dia berdiri sebelum ruku. Itulah pengertian i'tidal min qiyamin aw qu'udin. Tapi kalau dia duduk, dia juga duduk sebagaimana duduknya dia sebelum dia melakukan ruku ya. Duduk misalnya salat duduknya seperti ini misalnya. Kemudian dia ruku karena udah baca Fatihah, baca surat-suratan misalnya, surat-suratan, kemudian dia ruku. Terus kemudian i'tidal, gimana i'tidalnya? Dia harus kembali ke keadaan semula sebelum dia ruku, yaitu duduknya sama dengan seperti ini ya. Itu adalah pengertian daripada al-i'tidal. Nah, seperpanjang dalam menerangkan ini biar kitabnya cepat hatamnya. Insyaallah kata-katanya saya yang diperintahkan kemarin kita, kalau bisa malam Minggu, malam Ahad udah hatamnya. Berarti nanti malam yang harus hatam. Paling tidak hari Minggu ya harus hatam. Tidak bisa, paling tidak malam Senin. Paling tidaknya terakhir malam Senin ya. As-sabi al-i'tidal bi ayat tasidu kaiman, namanya kitab hataman ya. Kitab hataman ya. Mulai kemarin kita duduk berapa? Sejam dikit ya, sejam setengah, ada juga 2 jam lebih kemarin ya. Ya kan itu kan kemarin kan? Iya ya. Karena adalah kitab hataman bukan kitab kajian. Memang baca kitab satu nih mau dibaca 3 hari atau 4 hari, memang mau dihatamkan ya. Ini terus bukan kering-kering ya. Ini terus sungguhan seperti ini. Kelihatan kalau kita rajin ya kan. Rajin dalam kata hati ikhlas.
Asal i'tidal bi ayyan tasiba qa'iman ya. Biasanya kita kalau udah duduk waktu asar langsung ke maghrib biasanya gitu ya kan. Biasanya gitu kan kita juga iya kan. Jangan takut nanti ya, nanti ada waktu istirahat untuk As-samin yang nomor 8. Nah, nomor 8 apa yang nomor 8 rukun yang nomor 8 at-tuma'ninatu fi. Apa arti tuma'ninah? At-tuma'ninah artinya as-sukun baina harakatain. Itu adalah afdhalut ta'arifnya yang dibuat oleh para buka apa katanya beliau. Jadi dinamakan yang dinamakan at-tuma'ninah yaitu diam di antara dua gerakan. Kalau dalam i'tidal tuma'ninahnya gimana? Yaitu diam di waktu dia berdiri antara dua gerakan sebelum dia i'tidal, bernaiknya dia dari ruku ke i'tidal, dan gerakan dari turunnya dia dari waktu i'tidal kemana? Ke sujud. Yang dinamakan tuma'ninah as-sukun baina harakatain. Dia harus diam sejenak biqadri subhanallah antara dua gerakan dari berdirinya dia dari ruku ke i'tidal dan dari i'tidal mau menuju sujud, harus diam sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Biqadri subhanallah langsung Allahu akbar ya kan? Allahu akbar. Dan ya, sudah lama tadi yang mati. Lumayan. Ini At-tuma'ninah ya kan? At-tuma'ninah adalah isim masdar dari fi'il madhi itma'anna. Karena untuk belajar tasrif juga kan di situ kan. Ya kan? Belajar tasrif di semua halaqah ada ya kan? Kecuali di halaqah muhajir semua halaqah ridi. Selain itu aidrus, muhdhar, zugah, muqaddam ada semuanya surah. Karena kan at-tuma'ninah dikatakan isim masdar. Nah, isim masdar bukan masdar. Dari isim masdar dari fi'il madhi itma'anna yatma'innu tum'inanan wa mutma'annan fa huwa mutma'innun wa dzaka mutma'annun. Itma'inna itmi'nan gitu. La tatma'inna la tatmi'nan gitu. Mutma'innun gitu. Mutma'annun gitu. Apa bedanya isim masdar dan masdar? Apa bedanya masdar dan isim masdar? Bedanya masdar dan isim masdar, kalau masdar ada di tasrifnya fiilnya ya kan, persis dengan kaidah apa? Dengan kaidah fiilnya. Seperti mengatakan apa? Seperti mengatakan akrama yukrimu ikraman. Ikraman itu bukan isim masdar akan tapi adalah masdar. Tapi kalau misalnya a'ta yuti i'ta'an, itu adalah isim adalah masdar. Tapi kalau ada kalimat ata'an maka baru dinamakan isim masdar. Nah, apa bedanya? Kalau masdar persis dengan fiilnya, dengan kaidah fiilnya. Tapi kalau isim masdar tidak persis, ya kan? Tapi apa kesamaannya? Kesamaannya pengamalannya dan maknanya sama. I'ta'an artinya memberi, ata'an juga artinya memberi. Maknanya sama 100%, tapi lafadznya berbeda. Kalau masdar ngikutin kaidah fiilnya atau persis dengan fiilnya, sedangkan isim masdar tidak persis. Tapi dalam segi amal sama. Dengan seperti apa lagi? Seperti salatan, seperti salaman. Itu adalah isim masdar salatan. Isim masdar yusalli tasliyan, ya kan? Salaman, isim masdar. Seperti fiil sallama yusallimu tasliman. Nah, tapi maknanya beda meskipun lafaznya berbeda. Maknanya tapi sama. Makanya Ibnu Malik di Alfiyahnya di kitab ulasannya beliau mengatakannya di bait yang keberapa? 420-an ya kan? Beliau mengatakan bi fi'lihil masdar al-hik fil amal mudhafan aw mujarradan aw ma'al in kana fi'lun ma'an aw ma yahul mahallahu wal ismi masdarin amal. Dan isim masdar juga punya amal. Hafal kan? Enggak dicatat. Wah, ini buat antik-antikan nih ya. Enggak usah dicatat, yang penting didengerin. Dongeng nih ya. Makanya disebut sama nomor-nomornya tadi kan. Dipilihin masdar bil ma'ruf wa mujarradan wa alikana fi'lun ma'ruf wa yahul mahallahu wal ismi masdarin amalnya. Tujuannya diterangin seperti itu bisa ditulis. Kalau enggak tulis isim masdar 420-an, udah tulis nanti jari gitu ya. Kalau enggak bisa tulis itu aslinya ya. Terus dihafalin ya. Oh enggak puas cuma
hafalin 2, hafalin semua ya. Kalau nggak terima itu ya kan, hafalin dikit tuh kan, cuma 1.002 tuh ya kan, dikit. Nah kita masih muda. Kapan lagi kalau bukan sekarang mau dihafalin ya? Karena fardun fi jalalati fi askrin hina talqahu fi. Terus atasnya Nabi Muhammad di bermacam bidang hebat. Kita seharusnya seperti itu juga. Dengan kadar mampu kita. Bahasa ilmu nahwu kita hebat, ilmu fikih kita hebat, ilmu usul kita hebat, ilmu tauhid kita hebat, ilmu sharaf kita hebat, ilmu idal kita hebat. Dari bermacam ilmu kita hebat. Di waktu ngajar kita hebat, di waktu jadi santri kita hebat, di waktu tidur kita hebat. Pokoknya semua hebat. Di waktu nakal kita hebat itu ya. Tapi kalau bisa kalau di waktu bangsat jangan hebat ya. Di waktu lurus aja baru hebat. Karena huwa fardun fi jalalati fi asrin hina talqahu fi. Nabi Muhammad di waktu berdagang hebat, tentara hebat, perang hebat. Di mana aja Nabi Muhammad ngadepin istri pun hebat ya kan. Beda dengan kita, kadang-kadang belajar hebat ya, belajar hebat, tidur hebat, takut istri kadang-kadang ya. Kelemahannya kan. Dah itu yang nomor 8 adalah at-tuma'ninatu fi tuma'ninah dalam i'tidal. Yang nomor 9 as-sujudul awwal. Nah, udah nampak maksudnya mengatakan as-sujudul awwal. Sedangkan di kitab Safinatun Najah tidak ada perkataan as-sujudul awwal. Udah atas yang as-sujud sudah selesainya. Wal ashiru at-tuma'ninatu fi, udah selesai ya, tanpa menyebut sujudul awwal. At-tuma'ninatu fi sujudul awwal tanpa menyebut sujud ya. Jelas kan? Yang ke-9 yaitu adalah as-sujudul awal. Gimana caranya sujudul awal yang diwajibkan? Nah, sujud awal bi ayyadu ajabhatahu maksyufatan ala musalla. Yang sekiranya dahinya, tahu dahi kening ya kan? Kening tahu dahi. Kening tahu dahi ya kan? Bi ayyadu ajabhatahu maksyufatan. Itu dahinya harus terbuka, maksyufatan harus dibuka. Apakah semuanya harus dibuka? Apakah harus semuanya yang dibuka? Yang paling afdal 4 jari. Tanda-tandanya orang cerdas dahinya nyampe 4 jari ya. Alhamdulillah. 4 jari ya. Alhamdulillah. Ya kan? Kamu berapa? Kok 2 dong kamu ya? 2. Salah satu tandanya ya kan. Tapi bukan semua orang yang ininya agak dikit enggak mau cerdas hingga itu gitu juga ya. Cuma salah satu caranya dan itu enggak ada di kitab itu. Yang ada di kitab apa? Yang paling afdal salat 4 seperti ini ya kan. Kalau masalah dan itu salah satu tandanya orang cerdas. Enggak pernah baca saya, mungkin ada ya. 4 ya. Apakah semua 4 ini dibuka? Dahi semuanya, mana batas dahi? Mana batas dahi? Batas dahi di sini sampai ke mana? Mimbai di mana bidi sya'ri ras, dan itu adalah batas wajahnya kan di sini ya. Ini adalah batasnya ada iya kan? Ya kan? Batasnya dahi. Apakah semuanya wajib dibuka? Tidak. Kalau bahasanya muqaddimah Drumiyah, ba'd jabhatihi, sebagian daripada dahinya dibuka, wajib dibuka. Dan harus enggak ada apa? Enggak ada kain yang dipakai yang menutupi. Maksudnya enggak dipakai. Misalnya dipakai selendang dahinya semua. Pak mau sujud enggak bisa tuh kopiahnya diginiin saudara. Allahu Akbar. Itu juga enggak asa di waktu sujud ya. Tapi kalau sedikit, meskipun enggak semua, misalnya sedikit misalnya sedikit segini kan. Udah ada kan dahi kan di sini? Ada kan dahi sini? Ada. Udah segini kan? Asa ya. Makanya saya itu kalau kadang sholat itu kalau lagi capek, ini dah sholatnya Allah, sudah selesai ya. Kalau ada orang kok ditutup itu dahinya kepala langsung gini tuh. Ini tidak apa-apa gitu. Yang penting udah ada nih. Misalnya nih sekarang ada kopiah gini tutup semua, bisa kan sekarang? Kalau sebaru? Kalau misalnya ada rambut segini ada sholat begini, ada? Bisa kan? Misalnya ada rambut nih saya ini ya. Misalnya ada rambut segini ya. Rambut gini, saya sujud gini? Sama enggak?
Tadi udah dibilang nggak wajib dibuka semua ya kan. Seandainya nih rambut ada di sininya, di sini tapi ada nggak ada rambutnya, itu sah saja karena masih ada dahi di sini. Ini kepala kan? Dahi ini sebagian dari kepala, sebagian dari dahi itu wajib dibuka. Wajib dibuka. Ya kan? Kita tuh harus keren ya kan? Keren dikit-dikit ya kan? Mentang-mentang tumpah belajar ilmu syariat seperti orang sepuh orang tua ya jangan juga ya terus keren dikit-dikit kan enggak atas ya tapi orang keren itu apabila ngikutin sunnah baru kerennya. Kalau saya masih nggak keren ya nggak ngikutin sunnah sunnah wajib kurabul koza hafal sama zubatnya tapi nggak dikerjakannya wajib kurabul koza dimakruhkan hukumnya kok koza tapi belum dikerjakan masih nggak mampu untuk mengerjakan seperti itu ya. Kita kerjakan dulu sholat subuh baru nanti rambut. Itu kalau metode saya. Kalau metode antum jangan ya, rambut kerjakan dulu ya. Pokoknya rambutnya harus rapi dulu karena dia itu sudah bilang kalau rambutnya rapi insya Allah semuanya akan rapi ya. Tapi saya sebagian orang yang ya, mampu untuk memotong rambutnya kan. Biaya ta'ajib hadahu maksyufatan ala musallah. Dahinya dibuka. Mutahamilan 'alaiha qalilan. Apa artinya? Mutahamilan 'alaiha qalilan. Apa artinya? Ditekan dikit ya kan? Ditekan dikit. Dahinya ditekan dikit ya. Gimana caranya ditekan dikit? Bihaisum seandainya di bawah dahinya itu ada kapas lang kabas ya. Seandainya ada kapas disujudin pakai dahinya ada kapas disujudin lang kabas apa artinya? Jadi penyet ya apa artinya? Ada kipasnya bukan kapas geprek. Seandainya ada kipasnya kenapa kipasnya kempes gitu ya? Lang kabas kempes. Nah, mutahamilan 'alaiha qalilan. Enggak usah ditekan juga. Orang ditekan seperti orang mau ngapain gitu enggak ya. Aslinya katanya sebagian ulama fikih gimana? Ya ini siqala ra'sihi diletakkan di kepalanya. Artinya kalau seandainya antum sujud dan antum pasrah enggak mau gerak sama sekali, artinya enggak ditahan masih pakai tangannya. Antum sujud dahinya taruh di bawah gini, antum lepas seakan-akan enggak ada urat, itu udah sah. Kenapa? Karena siqalu ra'si udah ada di waktu antum sujud ya kan? Itu yang dimaksud. Maksudnya katanya fuqaha ditekan ya. Kata-kata ditekan itu dan seakan-akan siqalu ra'si ada di kepalanya semua ya. Jangan masih dibagi-bagi, ditahan masih sedikit gitu ya. Langsung lepas itu. Saking masrahnya kita di waktu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham sujudnya ditekan nanti ditekan sampai kakinya sampai gimana ya kan? Seakan-akan mau ngapain ya kan? Bukan seperti itu. Bahkan dahinya kadang hitam sunnah itu udah hitam ya kan? Sunnah kan? Mana min asari sujud ya? Min asari sujud katanya bekas sujud ada memang di Al-Qur'an min asari sujud. Orang yang suka ngambil dohirnya maksudnya min asari sujud yaitu adalah cahaya pancaran nurnya di waktu dia sujud. Waktu dia hasilkan di waktu sujud itulah yang nampak, namanya dinamakan asari sujud. Bukan asari sujud bekas sujud pas hitam itu bukan ya. Jangan salah paham ya kan. Nah, nggak mau pakai rida, nggak mau pakai sejadah, pakai yang keras langsung ditekan hitam kepalanya ya kan. Apa ya. Tapi ada yang melakukan seperti itu dikatakan sunnah kan. Dikatakan sunnah menghitamkan dahi gitu ya. Itu adalah salah satu caranya dan salah satu pendapatnya siapa? Saudara-saudara kita yang Wahabi ya kan? Ya. Makanya kebanyakan saudara-saudara kita yang Wahabi itu dahinya itu. Ada yang Wahabi di sini? Kamu saudara? Parah Sam. Atas ya sujud awal ya. Adalah sujud yang pertama.
Ala musalla ya kan, mutahamilan alaiha qalilan ya. Maksudnya mutahamilan alaiha qalilan ditekan sedikit ya. Ala ghairi mutaharrikin ya. Dan juga sujudnya kepada benda yang sekiranya tidak bergerak apabila sebagian darinya ia yang pakai, misalnya dia pakai lidahnya, ini udah masyhur banget, udah jelas banget. Misalnya kita pakai lidah panjang banget, apakah bisa itu disujudin? Bisa disujudin apabila lidah tersebut kalau seandainya kita bergerak, yang kita sujudin itu juga tidak bergerak. Tapi kalau bergerak itu tidak bisa. Jelas? Tapi kalau kita misalnya bawa lidah, misalnya kan lidah, atau pakai setangan, atau pakai apa? Sapu tangan. Tahu sapu tangan? Atau bawa tisu misalnya, dibawa sama antum tisu ya kan? Dibawa sama antum misalnya berapa biji, misalnya berapa lembar, misalnya 10 lembar misalnya dibawa sama antum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di waktu antum sujud diletakkan sama antum, kemudian dibuat sujud tisu. Bisa gak seperti itu? Bisa? Sah banget. Setelah diletakkan antum pegang lagi, tetap dipegang, dibuat sujud. Sah kan? Tidak sah. Katanya bahwa sah ya, karena hukumul munfasil, karena dipegang nggak dipakai. Dia yang dipegangnya, bukan kita memakainya. Beda dengan pakaiannya kan? Tamilan alaihi qalilan lagi mutakin rafi'an ajizatahu. Apa artinya? Ajizatahu, apa artinya ajizatahu? Bokong, tahu bokong kan? Bokongnya itu diangkat dikitnya. Bokongnya diangkat. Bihaisu gimana? Lebih tinggi bokongnya dibandingkan kepalanya. Kalau lebih tinggi kepalanya gak bisa. Misalnya antum sujud di mana? Di anak tangga, di situ sah kan antum naik tangganya? Antum sujudnya betul di situ, tapi bokongnya ada di bawah. Itu tidak sah. Ataupun misalnya harus lebih tinggi meskipun sedikit ya kan? Lebih tinggi bokongnya ya kan? Meskipun antum tiduran sujud gak apa-apa, yang penting lebih tinggi bokongnya. Maksudnya daripada sujud apa? Bokongnya lebih tinggi ya kan? Mungkin antum tidur misalnya kan, gorobnya nggak apa-apa juga. Yang penting bokongnya agak diangkat. Rafian ajizatahu wa ma haulaha, dan yang dari sekitarnya ada mankibaihi ya, tasbahu wa yadayhi wa rasihi, dan tangan dan kepalanya. Terus bi ayyadu ajizan min kullin min rukbatayhi wa min batini kulli kaffin wa min batini asabi kulli rijlin ya. Kalau yang mau istirahat tapi yang lain terus di sini mungkin masih sisa berapa? Sekitar 140 menitan maghribnya. 40 menitan. Kalau mau di sini kalau mau istirahat enggak apa-apa dah. Biar enggak sama dengan hukumnya roha ya kan. Apa katanya? Salah satu syaratnya sujud bi ayyadu ajzan ya, harus diletakkan sebagian min kullin, dari tiap-tiap apa? Min kullin, daripada tiap-tiap anggota. Anggota apa aja? Anggota kedua lutut, dan juga kedua telapak kaki, dan juga kedua tangan, dan itu juga pada dahi. Berarti 7 anggota. Nabi Muhammad mengatakan umirna an-nas juga ala sab'ati a'zumin ya kan? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada 7 anggota, 7 tulang. 7 anggota apa aja? Yaitu adalah dahi, 2 lutut, 2 kepala, 2 kaki, bukan 2 kepala. Ada yang dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. Enggak ada 2 kepala ya. Ada berapa berarti? Ada 7. Umirna an-nas ala seperti harus diletakkan meskipun disedikitnya kan. Misalnya kita mau sujud ngangkat kedua tangan ini harus ada di semuanya di bawahnya, harus diletakkan. Kalau cuma satu nggak bisa, ya kan? Cuma satu nggak bisa. Yang penting ada meskipun sedikit. Misalnya kita sujud tapi tangannya gini, nggak apa-apa juga. Yang penting udah ada, udah tangannya gitu gini ya. Tuh ginian tuh. Nggak apa juga. Yang penting udah diletakkan sebagian, jelas kan? Dan semua yang 7 anggota tersebut harus terbuka. Kedua tangan harus terbuka, ya kan? Kedua tangan terbuka. Kedua dahi harus terbuka. Kedua kaki harus terbuka kan? Enggak harus terbuka ya. Tapi kalau lutut
Tertutupnya mana berarti? Itu dibagi menjadi tiga. Ada yang kebukanya wajib, ada yang kebukanya sunnah, ada yang kebukanya makruh, ya kan? Ada berapa hukum kalau dibuka tujuh anggota tersebut? Ada tuh. Ada yang dibukanya wajib, yaitu adalah dahi. Ada yang dibukanya sunnah, yaitu kedua kaki dan kedua tangan. Ada yang kebukanya makruh, yaitu adalah lutut. Ya kan? Lutut itu bukan aurat kan, nggak apa-apa kan seandainya dibuka. Lutut bukan aurat kan? Bukan, seandainya dibuka cuman makruh, ya kan? Lutut aurat bukan? Rukbah aurat bukan? Bukan aurat. Yang dinamakan aurat di atasnya lutut dan di bawahnya busar. Tapi wajib sebagian dari lutut dan busar diwajib itu tutup. Mabain auratul rajuli mabain, di antaranya lutut dan busar. Di antaranya kalau lutut dan busarnya walaisa tabi aurat, katanya kasyafatus saja, ya kan? Itu kan? Nah, karena itu kalau dibuka hukumnya makruh. Terus biaya tajuz min kulli min rukbatayhi wa min batini kulli kaffin wa min batini asabi kulli rijlin, sama keterangannya dengan tadi. Al-ashiru tuma'ninatu fihi, nomor 10 harus tuma'ninah, harus tenang apa? As-sukun baina harakatain, harus tuma'ninah di waktu kapan? Di waktu sujud. Kita nerangkan di waktu sujud, ya. Kama dzakarna fi ruku', sebagaimana kita sudah sebut di waktu ruku'. Gak usah perpanjang lagi nerangkan tumanina karena tadi udah diterangkan di waktu ruku'. Al-hadi asyarah, yang nomor 11 itu al-julus baina sajdatain bi ay yantasib jalisan, ya kan? Yaitu duduk di antara dua sujud. Sujud pertama, sujud kedua, di antaranya itu adalah duduk sebagian dari rukun. Seandainya kita tidak duduk, maka hukum salat kita tidak memenuhi rukun, dan kalau sudah tidak memenuhi rukun maka salatnya tidak sah. Biayan tasib jalisan, enggak usah perpanjang juga. Al-julus. Nah, al-julus baina sajdatain ini adalah salah satu pekerjaan salat yang pendek, qasir. Seandainya kita buat lama nih, julus baina sajdatain, saking lamanya dibuat lama, maka hukum salat kita jadi batal. Harus qasir, harus bentar, ya. Apa aja yang bentar? Salah satunya itu adalah julus baina sajdatain, harus bentar. Beda dengan ruku, beda dengan sujud, meskipun dibuat panjang sama kita itu enggak apa-apa. Tapi kalau al-julus baina sajdatain, saking khusyuknya kita buat panjang al-julus baina sajdatain, batal. Jangan main. Ats-tsani asyar, itu adalah at-tuma'ninah, itu tuma'ninah waktu kita al-julus baina sajdatain kama dzakarna fi ruku', sebagaimana kita sebut dalam ruku'. Ats-tsalits asyar, yang nomor 13 itu as-sujudus tsani, ya kan? Ada sujud tsani. Sedangkan di Safina tidak ada pada sujud awal, sujud tsani itu mana duduk awal, ada kan? Ya ada. Dan di sini ada. Ats-tsalits asyar, yang nomor 13 itu adalah sujudus tsani misal sujudil awal, sama dengan sujud awal fi ma marrufi. Ar-rabi' asyar at-tuma'ninah, itu tuma'ninah dalam sujud yang kedua kama dzakarna fi ruku', ada kan? Ada. Al-khamis asyar al-julusul akhir muntasiban. Yang nomor 15 yaitu adalah duduk yang terakhir. Kapan kita dikatakan duduk yang terakhir? Apa pengertian daripada duduk terakhir? Yaitu adalah al-julus alladzi yali salam, yaitu adalah julus duduk yang setelahnya langsung salam. Itu hukumnya wajib dan sebagian dari rukun. Di sini dikatakan rukun yang nomor berapa? Nomor ke-15. Seandainya kita tidak sujud maka tidak sah. Sujud seperti apa? Seandainya bukan sujud, seandainya kita duduk maka tidak sah. Duduknya kita di waktu itu seperti apa? Sifat duduknya seperti apa aja, yang penting duduk, ya kan? Duduk semacam apa aja dah. Duduk sila seperti ini, juga duduk seperti tasyahud awal, juga duduk seperti tawarruk, ya. Apa tawarruk? Seperti sujud apa? Julus yang terakhir tasyahud akhirnya tawarruk, ya. Apa julus sujudin, atau bahkan julusnya duduknya duduk ik'a, apa namanya? Duduk ik'a ada yang sunnah, ada yang makruh. Tapi meskipun makruh kita duduknya mengerjakan duduk seperti itu, hukumnya sah-sah saja, ya kan? Nah, seperti apa aja duduk dah. Duduk atau ngangkat satu gini enggak apa-apa tahiyat, ya. Yang penting duduk, ya kan? Yang penting duduk seperti apa aja, ya kan? Nah, paham? Bahkan mau duduk ik'a, seperti apa duduk ik'a? Hukumnya makruh. Coba contohkan duduk ik'a. Ya, coba lihatkan. Coba
Duduk ikan. Pakai ini. Mana duduk ikan? Ikan. Coba berdiri. Duduk. Nah, duduknya seperti itu. Antum duduk, angkat kedua lututnya gini ya. Coba. Nah, angkat seperti ini. Nah, seperti itu. Ini akan seperti itu, tapi bokongnya diangkat dikit. Nah, bokongnya diangkat. Coba. Luruskan, betisnya luruskan. Betisnya luruskan. Lurus betisnya. Betisnya susah ya. Nah, seperti itu terus dua-duanya seperti itu. Susah. Nah, seperti itu. Coba tangannya. Nah, itu seperti itu terus. Seperti itu. Bokongnya terus bawah. Nah, lurus betisnya. Betisnya lurus. Taruh bawah betisnya lurus. Lurus ini nih, langsung aja. Lurus betisnya lurus. Gini. Seperti tadi gimana? Lurus. Betisnya terus. Nah, terus tangannya gini. Udah tetap diri. Nah, itu hukumnya apa? Terus seperti itu. Hukumnya duduk ingat seperti itu. Hukumnya duduk seperti itu. Hukumnya makruh. Itu katanya super wajib satu ikan kilabi, kan? Ketika itu dah seperti itu, dah seperti sifatnya kalbi juga kan, anjing kan? Itu punya kan? Ada disebut wajib satu ikan kilabi. Duduk ikan seperti itu hukumnya seperti kan? Seperti anjing. Super mengatakan itu. Kan? Wajib satu ikan kilabi. Seperti anjingnya. Bisa asyar al-julus akhir muntasibatnya. Ada juga ika yang sunnah. Kalau tadi bokongnya diletakkan di tanah ya kan. Yang sunnah diangkat bokongnya ya kan. Dan itu sunnah, tidak makruh, tidak seperti kal-kilabi lagi ya. Nah, yang nomor 16 as-sadis asyar, yang nomor 16 qira'atut tasyahhud fihi, membaca tasyahud dalam apa? Dalam jurus yang terakhir tersebut ya. Tasyahud ada berapa tasyahud? Ada dua, ya kan? Ada dua. Tasyahud itu bisa ada dua, bisa ada tiga, bisa ada empat, bisa ada lima, ya. Ya, percaya kan? Percaya kan? Enggak percaya. Oke lah, kalau nggak percaya saya langsung contohkan ya kan. Misalnya ini, seandainya kita sholat maghrib. Sholat apa? Sholat maghrib. Ya. Di waktu kita sholat maghrib, di waktu kita bermakmum, imamnya lagi bertasyahud, ya kan? Imamnya lagi bertasyahud awal, ya kan? Imamnya lagi bertasyahud awal. Kita ikut tasyahud kan? Ikut tasyahud. Berapa kali tasyahud saya? Satu, ya. Kemudian imam naik, kemudian sujud apa tasyahud terakhir. Kita ikut tasyahud kan? Ikut tasyahud. Dapat berapa saya? Dapat 1 rakaat. Setelah imam selesai sholat, saya udah dapat dua tasyahud. Setelah imam selesai sholat, saya dapat 1 rakaat. Wajib saya nambah lagi untuk menyelesaikan sholat maghrib. Ya, setelah nyampe 1 rakaat, saya wajib untuk tasyahud awal. Berapa dah? 3. Setelah itu dapat berapa? 2 rakaat. Setelah itu nanti selesai udah dapat 4 tasyahud. Ini masih 4 ya. Kalau mazhabul Hanafiyah beda jalannya, bahkan ada 6 tasyahud ya kan. Dan semuanya hukumnya sunnah. Yang wajib apa yang wajib hukumnya? Yang wajib yaitu adalah at-tasyahudul akhir. Yang wajib adalah tasyahud yang terakhir ya kan. Apa perbedaan antara tasyahud akhir dan antara tasyahud yang lain? Kalau tasyahud yang akhir yaitu adalah at-tasyahudul ladzi jadi salam, alladzi ba'dahu salam, atau at-tasyahud aqibahu salam, yaitu adalah tasyahud yang setelahnya langsung salam. Itu adalah perbedaan antara tasyahud yang wajib atau dikatakan tasyahud yang menjadi rukun. Selain itu hukumnya sunnah kan? Sunnah kalau dia jadi sendiri, salat sendiri. Tapi kalau dia bermakmum maka hukumnya tasyahud wajib bagi dia apabila imamnya melakukan tasyahud, ya kan? Mutaba'atul imam. Qira'atut tasyahud fi membaca tasyahud. Apa baca tasyahud? At-tahiyyatun mubarakatuh salawatut thayyibatuh lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa dinamakan tasyahud? Padahal bacanya ada at-tahiyyah. Karena ada dua kalimat syahadat mengatakan asyhadu. Karena itu pembacaan yang panjang tersebut dinamakan kalimat tasyahud. Min itlaqil juz'i wa iradatil kull, ya kan? Yang diibaratkan, yang diucapkan cuma sebagian, tapi maksudnya adalah semuanya dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawat sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai situ kan tasyahud? Ya kan? Ya. Sampai situ? Sampai situ tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tasyahud sampai situ kan? Sampai situ. Setelahnya bukan tasyahud tapi udah shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan disebut sama muslim. As-salatu 'alan nabi, ya. Ada? Yang nomor 17 yaitu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan tuh? Ba'da tasyahhud fil qu'ud, ya. Setelah tasyahud di waktu dia duduk. Wa aqalluha, minimal salawat tersebut yaitu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Minimalnya salawat dalam salat yaitu adalah Allahumma shalli ala minimal. Tahu minim? Paling sedikitnya. Kalau dikurangin tidak sah. Berapa paling sedikitnya salawat Allahumma shalli ala Muhammad? Arba'u tasdidat. Ada 4 tasdid. Tasdid yang pertama fauqul lam yaitu adalah Allah. Tasdid yang kedua adalah fauqul mim Allahum. Tasdid yang ketiga yaitu tahtal lam yaitu sol. Tasdid yang keempat fauqul mim Muhammad. 4. Ini minimalnya salawat dalam salat. Kalau seandainya dalam salat kita membaca salawat dikurangi dengan salawat ini kita membaca sallallahu alaihi Muhammad, ada berapa? Ada 3, maka salawatnya tidak sah. Menurut pendapat ini, ya kan? Tapi kalau di luar salat bisa kita sallallahu alaihi Muhammad, ya. Ada juga salawat yang lebih pendek dari itu juga kan? Gimana? Salli alaihi. Mana begini? Kita misalnya baca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salli alaihi. Ini biar paling pendek salli alaihi kan? Apa artinya salli alaihi? Ya Allah berselawatlah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad, ya kan? Ya, salli alaihi gitu. Nah, itu ada sanadnya selawat seperti itu kan. Nah, sebagian guru-guru biasanya seperti itu. Ngasih sanad seperti itu. Untuk membaca selawat, untuk gampang memperbanyak kita baca selawatnya. Baca misalnya 300.000 kan. Ya, seperti itu. Nah, memperbanyak selawat adalah sesuatu yang sangat kuat untuk bisa kita gampang bermimpi Nabi Muhammad. Tergantung apa juga di samping dengan ada ta'alluq, ada kaitan batin dengan Nabi Muhammad. Di mana pekerjaan selalu ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membaca salawat Ibrahimiyah sampai 1000 kali hatman wajib bagi dia untuk mimpi Nabi Muhammad, ya kan? Allah sallallahu alaihi 1000 kali. Mampu ke 1000 kali? Salawat Ibrahimiyah enggak terlalu panjang, ya kan? Gimana berarti? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pendek kan? Pendek, enggak terlalu panjang, ya kan? Berapa? 1000 kan? 1000 kali. Baca 10 kuat kan? 10. Masa 10 kali seperti itu 10 kali lipat enggak kuat, ya kan? Jadi 100. Masa 100 kuat dikali 10 kali gak kuat? Cuma 1000 gitu. Dikit aslinya dibandingkan kita main HP biasa. Main HP 3 jam, ya kan? Iya kan? 3 jam kita pernah nyoba kan? Coba kan? Mencoba nih. Tapi harus yakin antumnya hatinya juga kaitkan kepada Nabi Muhammad, gantungkan kepada Nabi Muhammad, taklukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, 1 kali enggak mampu bermimpi Nabi Muhammad, tapi katanya ulama pasti bermimpi Nabi Muhammad, ya kan? Kalau baca 1 kali baca itu jangan diansur, ya kan? 1 kali baca apalagi sebelum tidur dah baca dia 1000 kali, ya. Pasti mimpi Nabi Muhammad katanya. Seperti itu. Kalau antum enggak bisa mimpi berarti hatinya antum masih terlalu memikirkan yang lain, ya. Udah dah Nabi Muhammad itu kan. Coba kita bareng-bareng coba, ya. Artinya
hanya coba membaca, bukan nyoba-nyoba sungguhan maka coba gitu kan gitu ya. Artinya mau nyoba apa saja. Al-Thamin Ashar yaitu ada salam yang nomor 18 apa assalamu ba'daha mengucapkan salam setelah apa? Setelah as-salatu ala nabi fil muhammad wa aqulu assalamualaikum ya kan? Assalamualaikum assalamualaikum. Kesejahteraan bagi kalian ya. Bagi kalian siapa nih? Assalamualaikum kesejahteraan bagi kalian. Itu kan artinya assalamualaikum. Nah, diucapkan ke siapa ini? Tiba-tiba ada assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi diucapkan ke siapa? Katanya fuqaha, kalau di waktu kita mengucapkan assalamualaikum, niat mengucapkan salam kepada orang yang ada di kanannya, di waktu noleh ke kanan yang pertama dan juga ke yang kirinya. Bukan cuma ada yang orang yang zahir, akan tapi yang ada di kanannya daripada orang yang salat bersama antum juga bersama para malaikat yang ada di kanannya antum juga bersama kepada jin ya kan? Ada jin yang mukmin yang ikut salat di masjid itu meskipun gak kelihatannya kan. Kalau yang kiri juga sama malaikat yang ada kiri, makmumnya yang ada kiri juga jin yang ikut salat yang dari sebelah kiri. Assalamualaikum ya. Waalaikum. Kalau seandainya di mana bisa kan? Assalamualaikum sekarang jadi apa? Jar majrur tapi bertaalluk kepada yang dibuang itu jadi khabarnya mubtada ya kan? Assalamualaikum. Nah, gimana tadbirnya? Assalamualaikum ya. Misalnya ya assalamu kana alaikum misalnya seperti itu. Assalamu sabata alaikum ya seperti itu ya. Itu boleh seperti itu. Bertakluk seperti itu. Wa akhbaru katanya Alfiyah. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina makna kainin aw istaghfar. Atau maknanya alaikum ditandukkan kepada kain yang dibuang ya. Kalau ngira ala harfu jarrin wal kafu dhamirun barisun muttasil mabniun ala fi mahalli jarrin majrurun bi ala terus wal mim alamatu jam'in dzukur jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Itu kan cara ngirabnya ya. Kalau dari i'rab lam yu'lam bi murad seandainya kita tidak tahu tidak paham tentang i'rab maka maksud daripada kalimat tidak akan kita paham. At-tasi' ashar berarti rukun salat yang nomor terakhir yang nomor ke-19 ya kan? At-tasi' ashar nomor 19 berarti nomor terakhir apa itu? Tertib. Harus tertib apa yang tertib? Urutan. Yang seharusnya ditaruh pertama dulu, kedua, ketiga, keempat, kelima, 15, 16. Tertib. Tertib di dalam pekerjaan salat ya kan? At-tartib gimana caranya tertib? Ayati ya bin niyati ma takbir. Misalnya kita pertama kali kerjakan yaitu adalah niat plus takbir atau takbir plus niat. Al-Fatihah fil qiyam. Baca Fatihah di waktu kita berdiri summa ruku ma tumaninati, kemudian i'tidal tumanina sujud yang pertama sama tumaninanya julus, setelah itu julus, setelah sujud tersebut sama tumaninanya sujud lagi, yang kedua sama tumaninanya. Pada tertib awal rakaatin ya kan? Ini merupakan tertibnya urutannya tiap atau pertamanya rakaat semayati, kemudian di rakaat yang terakhir, yang kedua, yang ketiga, yang keempat semayati di bagian rakaat ini. Kemudian kita lakukan rakaat yang kedua, yang ketiga, keempat persis dengan rakaat yang pertama yang sudah ditentukan tadi ya kan? Jadi jelasin. Illa annahu la yati fihi min niyah. Tapi kalau di rakaat kedua, ketiga, keempat itu udah enggak usah niat lagi ya kan? Enggak usah takbiratul ihram lagi ya. Wa takbiratul ihram bahasanya dengan takbiratul ihram lagi ya. Jelas? Dan rukun-rukun salat ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan panggilan hadisul musik salatahu ya. Hadisnya orang yang tidak berbuat baik dalam salatnya. Ketika masuk masjidnya fa shalla, kemudian dia salat, faja'a ila nabi fa sallama alaihi faradda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia mengerjakan salat datang kepada Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, kemudian pun dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal shalli fa innaka lam tusalli ya. Ja'a rajulun ila masjid fa shalla thumma ja'a ila an-nabi fa sallama faradda alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal shalli fa innaka lam tusalli ya. Salatlah kau ya karena kau masih belum salat. Udah salat tapi disuruh salat fa innaka lam tusalli ya.
فصلى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل فإنك لم تصلي. Kemudian dia salat, kemudian setelah salat dia mengucap datang kepada Nabi Muhammad dan mengucap salam, dan kemudian dijawab sama Nabi, kemudian Nabi mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Tsani marrah, yang kedua kalinya ya, salatlah engkau karena engkau masih belum salat. Fa shalla fa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa radda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam salam sallallahu alaihi wasallam qala salli fa innaka lam tusalli. Yang ketiga kalinya diulang lagi sama Nabi Muhammad, salli salatlah fa innaka lam tusalli. Hadisnya hadis muttafaqun. Tahu bukan rawahul Bukhari Muslim, apa hadisnya? Hadisnya muttafaqun alaih, bukan rawahul Bukhari Muslim, karena di lafaz hadisnya ada yang berbeda, di teks hadisnya ada yang berbeda, makanya tidak dikatakan rawahul Bukhari Muslim kan, tapi dinamakan muttafaqun. Kemudian setelah Nabi Muhammad berkata kepada si orang tersebut mengatakan sholli fa innaka lam tusalli, kemudian si laki-laki tersebut, seorang tersebut mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqqi la alla ma usinu ghairuhu fa'allimni, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, dengan benar, dengan hak, dengan betul, fa usinu ghairuhu, saya tidak bisa untuk berbuat lebih baik daripada salat yang saya telah salat lagi ya. Pekerjaan salat yang saya kerjakan yang 3 kalinya itu udah paling maksimalnya salat saya, udah paling bagusnya salat, ma'usinu ghairuhu. Saya udah tidak bisa lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi, lebih indah lagi dalam salat saya. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Ajarin gimana cara salat yang sempurna, ma'usinu ghairuhu ya kan. Apa katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baca hadis itu bisa melembutkan hati ya kan. Dengerin teksnya aja udah lembut hati. Kemudian Nabi Muhammad mengatakannya, idza qumta ila salat ya, apabila kau ingin mendirikan salat ya, dalam satu riwayat gimana? Fa asbighil wudu wastaqbilil qiblata thumma kabbir ya kan, katanya sempurnakan wudunya, kemudian takbiratul, kemudian ngadep kiblat, semua kemudian takbiratul Idza qumta ila salati fasbighil wudu'a wastaqbilil qiblata thumma kabbir Allahu akbar waqra, setelah takbir waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah semampu engkau daripada surah Fatih, daripada Al-Qur'an ya kan. Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Terus thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma qum hatta tatma'inna qa'iman thumma ta'til hatta tatma'inna qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma ijlis hatta tatma'inna jalisan thumma qum hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan waf'al fi jami'i salatika mithlahu. Kemudian kerjakanlah seperti rakaat yang pertama. Itu kan, itu diambil dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, terkenal dengan panggilan hadisul musik salatahu ya kan? Hadisul musik salatahu, hadis orang yang tidak berbuat baik dalam salatnya, dikatakan sholli fa innaka lam tusalli sampai sebanyak 3 kali gitu kan? Gitu kan? Nah, ada juga hadis yang terkenal dengan panggilan apa? Hadis dzil yadain ya kan? Hadisnya dzil yadain. Nah, kenapa hadis dzil yadain? Hadis yang diriwayatkan oleh dzil yadain yang Nabi Muhammad mengatakan di mana nanti akan datang insyaallah di waktu kita menerangkan mubtilatus shalah, di waktu berbicara dalam salat ya kan, di waktu berbicara dalam salat akan datang nanti hadisul dzil yadain ya. Bala qad waqa'a ahaduhuma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu di hadisnya ya kan. Kenapa di waktu Nabi Muhammad lupa dalam salatnya ya? Nabi Muhammad lupa dalam salat, salat dari mana? Nah itu Nabi seharusnya salat paduan, salat 2 rakaat. Nabi Muhammad berarti pernah lupa dalam salat gitu kan? Masa Nabi Muhammad lalai dalam salat gimana? Ya kan? Sehingga Nabi Muhammad seharusnya salat 4 rakaat, salat 2 rakaat, ya kan? Kemudian ditanya sama Dzil ya Rasulullah, antum ini lagi qasar atau lagi salat 2 rakaat ya? Nah, salat 2 rakaat lagi qasar atau antum lupa ya Rasulullah? Katanya Rasulullah kan?
Antum lagi duka katanya Syekh Badrul nanya ke Rasulullah, antum lupa atau lagi mengkosor sholat ya Rasulullah? Kok cuma sholat 2 rakaat saja 4 rakaat ya? Ya, kemudian Nabi Muhammad berdiri lagi untuk menyempurnakan sholatnya. Berarti itu menunjukkan Nabi Muhammad tidak mengkosor. Itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad lupa gitu kan? Takut nafsirin hadis ini gimana nih ya? Katanya Imam Nawawi di Kitab Majmu' menafsirkan hadis Dzul-Yadain min as'abil umur ya. Sebagian dari penafsiran yang sangat sulit. Siapa yang mengatakan seperti itu? Al-Imam Nawawi ya. Tapi kalau kita mau bertanya, Rasulullah pernah lupa apa enggak dalam salat? Hingga Nabi Muhammad salat 2 rakaat kemudian setelah diingetin baru ditambah. Berarti lupa Nabi Muhammad itu kan? Lupakah Nabi Muhammad dalam salat? Lupakah Nabi Muhammad? Lupakah Nabi Muhammad? Lalaikah Nabi Muhammad dalam salat? Tidak pernah lupa. Kok bisa terjadi gitu? Gimana? Nabi Muhammad, kalau antum tidak katakan Nabi Muhammad tidak lupa dalam salatnya, berarti Nabi Muhammad tidak akan mengatakan seperti itu. Tidak mau yang seperti itu. Seharusnya Nabi Muhammad kalau tidak lupa dalam salatnya, Nabi Muhammad langsung mengerjakan 4 rakaat, tidak mengerjakan 2, kemudian setelah diingetin baru salat 4 ya kan? Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak lupa, berarti Nabi Muhammad tidak akan mengerjakan seperti itu ya. Berarti dipahami dari situ, berarti Nabi Muhammad lupa dalam salatnya sehingga Nabi Muhammad berbuat seperti itu ya kan? Mana jawab? Lupa apa Nabi Muhammad dalam salatnya? Pernah lalai kan Nabi Muhammad dalam salatnya? Ini ada hadis nih, hadis sahih. Mana berarti? Terkenal dengan panggilan hadis Dzul-Yadain. Hadisnya Dzul-Yadain. Nabi Muhammad lalai apa enggak dalam salatnya? Betul. Masa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad paling mulianya hati dalam wujud, hatinya semua makhluk paling mulianya siapa? Hati Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati tersebut pernah lalai dalam salat? Enggak. Mana? Coba pikir. Kalau Nabi Muhammad enggak lupa, enggak akan Nabi Muhammad berbuat seperti itu. Berarti kalau Nabi Muhammad berbuat seperti itu, berarti Nabi Muhammad pernah lalai, pernah lupa dalam salatnya gitu kan? Baca 25 syahadat dong. Pernah berarti? Nabi Muhammad pernah lupa apa enggak? Pernah lalai apa enggak? Tidak. Kalau saya mengatakan iya Nabi Muhammad lupa dalam salatnya, lupa salatnya gimana? Karena manusia. Gak mau setuju. Bisa. Mau setuju. Tapi saya mau mengatakan Nabi Muhammad lupa, ya kan? Nabi Muhammad lalai. Naam lalai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian penafsir yang sesat nih. Tidak, kita ngambil nukil pendapatnya ulama. Tidak bisa kita ngambil mazhab sendiri, punya pendapat sendiri. Makanya selalu diwasiatkan al-mutala'ah fal kutubu katsiratun ya kan? Selalulah belajarlah karena kitab sangat banyak. Ngapain kita mau baca kitab kalau kita udah punya pendapat sendiri? Ya, takut punya pendapat sendiri ya. Tapi kita katakan gimana? Nabi Muhammad lalai lupa ya. Sehingga ada 2 versi yang mengatakan ya sa'ili an rasulillahi kaifa sahara wasahu min kulli qalbin ghafilillahi ya wa dzaba min kulli qalbin sirruhu fas'a amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Ya sa'ili an rasulillah, wahai orang yang bertanya kepadaku tentang Rasulullah, kaifa sahara, gimana beliau kok bisa lupa, sedangkan wasahu min kulli qalbin ghafilillahi ya. Sedangkan kelalaian kelupaan tersebut biasanya dialami oleh hati yang suka lalai, suka lupa ya kan? Hasya bukanlah hatinya Nabi Muhammad sampai lupa sampai lalai gitu kan? Tapi Nabi Muhammad kita katakan lupa lalai ya kan? Gimana berarti? Maka dikatakan qad ghaba an kulli sayyidin syirruhu fasaha ya, yaitu saking kuatnya esir rahasianya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga melupakan semua yang ada di muka bumi. Kenapa kok sampai lupa? Dilupakan semua yang akan di muka bumi, hatta tertib salatnya pun dilupakan sama Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa kok sampai melupakan semua yang ada di muka bumi, hatta runtutan salatnya Nabi Muhammad lalaikan, lupakannya. Jaga berseluruh wa kulli syai'in seluruh fasalah amma sibullah fatta'zimu lillahi. Karena Nabi Muhammad saking fokus menghadap kepada Allah, saking runtutan salatnya sampai dilalaikan oleh Nabi Muhammad ya kan? Paham kan? Kenapa Nabi Muhammad
lupa tuntutan salatnya sampai lupa seperti itu, saking fokusnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang sesat apa enggak? Ya. Penafsiran sesat apa? No comment. Ya kan? Betul apa enggak? Masuk akal apa enggak? Sudah kali itu. Lupa memang runtutan salatnya Nabi Muhammad lupa. Kenapa kau lupa? Karena saking sibuknya menghadap kepada Allah ya. Menghadap kepada jalalullah, kepada keagungannya Allah Subhanahu wa taala ya kan? Iya, jangan. Ya sa'ili an Rasulillah kaifa saha wasahu min kulli qalbin ghafilin lahi fadhhaba sirruhu an kulli syai'in fasaha amma siwallahi wat ta'zimu lillahi ya kan? Ta'zimu lillahi. Terus فإذا تمت ركعات فرضه جلس الجلوس الأخير ثم قرأ التشهد ثم صلى على النبي يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم. Assalamualaikum. Kemudian nanti akan menerangkan rukun salat terbagi menjadi tiga. Kemudian akan menerangkan mubtilatus salat. Melaksanakan mubtilatus salat selesai. Tapi kita usahakan untuk selesaikan. Kan tadi dibahas di rakaat pertama sampai mana? Sampai sujud. Kemudian dilanjutkan rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sama dengan rakaat yang pertama. Setelah rakaat terakhir, setelah sujud daripada rakaat terakhir di mana fa idza tammat rakaatu fardhihi jalasal julusal akhir, kemudian dia melanjutkan duduk yang terakhir. Mau ngapain? Tsumma qara'a tasyahhud, baca tasyahhud tsumma shalla 'ala nabi, kemudian bersolat kepada Nabi Muhammad hingga dia mengatakan Allahumma shalli 'ala Muhammad. Setelah itu Allahumma shalli 'ala Muhammad, kemudian assalamualaikum ya kan. Tapi ada sunnah Abu Ati kan, apa sunnah apa? Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad ya kan. Hukumnya sunnah apa? Seandainya kita meninggalkan sunnah tersebut, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, wajib rukun. Kalau kita meninggalkan ala ali sayyidina Muhammad, apa hukumnya? Disunahkan untuk sujud sahwi karena itu merupakan sunnah. Kalau kita sengaja tidak sujud sahwi, batal apa enggak salat? Sengaja nih meninggalkan sunnah abad dan sengaja tidak mau mengerjakan sujud sahwi, apa hukum salat kita? Sah atau batal? Sah. Sah karena itu sunnah ya kan? Sunnah. Disunahkan sujud sahwi ya kan? Disunahkan sujud sahwi ya. Kenapa disunahkan sujud sahwi? Karena kita melalaikan apa? Salah satu sunnah apa? Atau memang disengaja untuk melalaikan sunnah apa? Tapi sebagian ulama mengatakan kalau memang disengaja ditinggalkan enggak ada gunanya untuk sujud sahwi ya. Ya. Udah disengaja ditinggal apa sih tujuannya untuk sujud sahwi? Udah enggak usah ya. Bermabar itu katanya sebagian fuqaha seperti itu. Tapi juga kebanyakan apa? Disengaja ataupun tidak disengaja dilupakan, tetap disunahkan sujud sahwinya. Sujud karena lupa. Seandainya kita dalam sujud sahwi melakukan sujud sahwi kita masih lupa, apa yang harus kita kerjakan? Nah, kita mengerjakan sujud sahwi karena kita melalaikan dan melupakan sebagian sunnah apa? Tapi kalau di dalam sujud sahwi kita masih lupa, masih lalai, apa yang harus kita kerjakan? Istighfar. Apakah sujud kedua kali daripada sujud sahwi? Sujud sahwi itu berapa kali? Dua kan? Dua kali. Kalau di antara dua sujudan ini kita sujud lupa, ya kan? Sujud satu doa atau sujud dua, tapi ada yang dilupakan, misalnya tidak ditumaninah, atau ada yang dilupakan lain. Apakah masih disunahkan lagi untuk sujud sahwi? Lupa masih dalam sholat. Masih lupanya masih dalam sholat sujud sahwi lupa. Masih disunahkan ke sujud sahwi lagi? Disunahkannya katanya antum, tapi katanya fuqaha tidak disunahkan ya kan? Ya disunahkan. Kenapa? Ada sebagian ulama mengatakan seperti ini. Barang siapa yang sudah mentahqiq, sudah betul-betul menguasai satu ilmu, maka semua yang lain akan ikutnya. Yang mengatakan seperti itu adalah ilmu nahwu, ahli dalam bidang ilmu nahwu. Kemudian ada yang seorang faqih, orang sebagian dari fuqaha bertanya kepada si alim nahwu tersebutnya. Alim nahwu dan alim fikih. Betapa beruntungnya kita kalau pintar fikih dan pintar nahwu. Ya alhamdulillah ala kulli hal kalau udah bisa seperti itu ya kan.
ayat fikih tersebut yang pintar fikih tersebut bertanya kepada yang menahu, "Cong, ya. Wahai orang alim, ya. Apa hukumnya kalau di dalam sholat nih, kamu kan tadi mengatakan siapa yang menguasai ilmu, kalau ditanya ilmu yang pasti bisa jawab, pasti juga misalnya saya. Kan kamu bidang nahu. Saya mau tanya kepada engkau tentang bidang saya itu fikihnya. Mau ngetes tuh betul apa enggak perkataan engkau ya kan? Tanya aja ya. Kemudian ditanya, gimana hukumnya kalau seandainya kita sujud sahwi lupa? Dikarenakan meninggalkan lupa untuk mengerjakan sebagian daripada sunnah apa? Kemudian setelah kita sujud sahwi, dalam sujud sahwi itu saya lupa lagi gitu ya. Apa yang harus kita kerjakan? Disunnahkan apa enggak sujud sahwi lagi gitu ya? Katanya beliau tidak disunnahkan. Loh kenapa? Kata, kalau dalam ilmu nahwu itu kalau udah ada kalimat disigat tasghir enggak bisa ditasghir lagi ya kan? Ya kan? Oleh karena itu kalau udah sujud sahwi udah lupa, enggak usah sujud sahwi lagi ya kan? Udah cukup dua ya kan? Jadi kalau udah disigat tasghir enggak usah ditasghir lah, enggak bisa ditasghir lagi. Misalnya rajulun disigat tasghir jadi rujailun, enggak bisa ditasghir jadi rujailun, enggak bisa ya kan? Aja rujailun atau rujailun tidak bisa. Sigat tasghir apa ada? Sigat ada 3. Fu'ailun ya kan? Seperti yang dikatakan di Alfiyah 800-an mengatakan fu'ailan nij'al thulathiyya idza saghartahu nahu budayyin fi buda fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqad ja'li dirhamin durayhima gitu ya. Itu adalah Alfiyah 800-an. Nah, tasghirnya ya. Alhamdulillah. Terus lanjut 2 lembar lagi ya. 2 lembar lagi insyaallah maghribnya. Setelah itu langsung ke mubtilatus salah. Coba lihat arkanus salah. Ini cuma sekedar pemberitahu maklumat daripada musannif. Ini sangat cepat keterangannya karena keterangan yang pokoknya udah diterangin mulai tadi. Sekarang rangkuman tentang arkanus salah dari musannifnya. Musannif mengatakan arkanus salati salasatu aqsamin. Arkanus salah yang ada 19 dibagi menjadi 3. Al-awwal qalbiyun, rukun yang pertama, bagian yang pertama adalah pekerjaannya hati, yaitu cuma niatnya. Dan syaratnya niat dan takuna ma takbiratul ihram harus bersama takbiratul ihram wa takuna fil qiyam dan harus dikerjakan di waktu berdiri. Al-thani al-qauliyah, rukun yang kedua, kelompok yang kedua yaitu adalah rukun qauliyah yang harus diucapkan pakai apa? Pakai ucapan, pakai lisannya. Dan yang ketiga nanti akan diterangkan yaitu adalah al-fi'liyah, rukun bukan dari hati, bukan diucapkan dari hati, bukan diucapkan pakai lisan akan tapi rukunnya dikerjakan pakai pekerjaan kita, pakai anggota kita. Ada 3. Kalau asani itu adalah qauliyah, ada berapa rukun qauliyah? Itu cuma ada 5. Yang pertama takbiratul ihram awal salat di waktu kita mengerjakan awal salat, juga qiraatul fatihah fi rakaatin, dan juga membaca tasyahud, juga membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah mengucapkan salam di akhir salasatuha fil qiyatil akhir atau fil qadatil akhir. Yang ketiga-tiganya yaitu adalah tasyahud, salat ala Nabi sallam, itu dikerjakan di waktu dulu terakhir. Nah, jelas nih ya. Jelas paham kan? Cepat paham seperti itu. Wa syartu hadhihi khamsah, syarat daripada 5 rukun yang tadi ini. Fatihah, apa lagi takbiratul ihram, apa lagi? Fatihah takbiratul Fatihah takbiratul ihram akhir salat dan juga salam. Syaratnya apa? Wa syartu hadhihi khamsah ay yasma'a nafsahu atau ay yusmi'a nafsahu, yang mengucapkan, yang melakukan mengucapkan tersebut, rukun tersebut harus memperdengarkan diri sendiri. Tapi dengan syarat sekiranya apa? Tidak lam yakun asam. Kalau dia tidak tuli, kalau dia tuli memang telinganya banyak aspalnya, maka tidak diwajibkan untuk sampai mendengar. Diangkat suaranya seandainya kepala telinganya enggak ada aspalnya, dia bisa mendengar, udah cukup seperti itu. Paham? Atau enggak ada aspalnya, bisa saja kita mendengar seperti perkataan bisa diangkat, tapi ada salon yang sangat kencang suaranya kan. Di waktu sholat itu enggak usah teriak-teriak juga di waktu sholatnya. Seandainya kita tidak ada sound mengucapkan seperti ini didengar sama telinga, udah itu cukup ya kan. Wala mani arihin, apa artinya wala mani arihin wala ghutina, dan tidak ada yang nyegah, baik angin yang menyegahnya. Misalnya saya berbicara seperti ini, saking kencangnya angin, bicara saya dibawa langsung sama angin tanpa kita nyampe ke pertengahan kita, ke telinga kita. Itu adalah udzur, bukan udzur. Ucapkan, kencengkan, sekiranya kita mendengarkan suara tersebut sudah cukup. Meskipun tidak mendengar. Wala ghatin, dan keramian seperti Rasulullah Nabi dan umpama jauh illa rufi'a bi wa illa rafa'a bi haitsu la zala sama. Nama dikandanya. Itu kalau tidak seperti itu, tidak ada penjaga seperti itu, tidak ada angin dan tidak ada keramian, yaitu mengangkat suaranya dan sekiranya ketulian tersebut hilang. Wal mani'u li sam'ina,
apa itu sama wal ma'nul sumin. Sekiranya sama dengan tadi ya, yang bisa menjaga pendengaran. Wa alla yang sesuaian min tasdidatiha wa hurufiha, dan tidak dibolehkan untuk mengurangi daripada tasdid dan huruf-huruf yang ada di surat Fatihah dan ada di surat takbir dan juga yang ada di tasawuf dan salat ala Nabi dan juga assalam, enggak usah dikurang-kurangin ya. Kalau tasawuf yang maksimal harus disiplinkan, enggak boleh dikurangin lagi kalau udah minimalnya ya. La yukhrijaha min makharijah, dan makharijul hurufnya tepat. Wala yughayyir syai'an min harakatiha taghyiran yubtilu ma'naha, yaitu harus tidak mengubah harakat-harakat daripada perkalimat yang ada di 5 perkataan tersebut, 5 rukun tersebut, yang sekiranya diubah sekiranya bisa mengubah maknanya dan membatalkan maknanya. Jelas dia harus diubah harakatnya. Misalnya seperti apa? Dibaca gimana? Dibaca misalnya di harakatnya. Siratal ladzina an'amtu alaihim ghairil maghdubi alaihim. Enggak usah diubah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak usah diubah. Seenak soalnya. Alhamdulillah. Wa la yazid fiha harfan yabtilu bihi ma'na, dan juga tidak diperbolehkan untuk mengubah makna yang bisa mengubah huruf yang sekiranya mengubah maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, mengubah makna kami. Wa yuwali baina kalimatiha, dan harus terus-menerus di antara kalimat-kalimatnya ya kan. Terus wa ayyuratibaha ala natbihil ma'ruf, diurut sebagaimana sudah diketahui kita urutannya seperti apa. Sebentar lagi selesai. Al-thalith yaitu adalah rukun yang ketiga yaitu adalah al-fi'li. Al-fi'li apa? Tidak diucapkan pakai lisan dan tidak dihayati pakai hati, tidak wajib ditegakkan pakai hati, artinya tidak wajib direnungkan dalam hati, akan tapi wajib dikerjakan. Apa aja itu? Yaitu 13. Ada 13. Kita akan sebut 13-nya ya kan, dengan syarat dan dengan cepat ya kan. Yang pertama al-qiyam, al-ruku', tuma'ninatu wal-i'tidal, wa tuma'ninatu was-sujudul awwal, wa tuma'ninatu wal-julus ba'dahu, wa tuma'ninatu was-sujudul tsani, wa tuma'ninatu wahidun ba'da akhir raka'atin wa huwa al-julus akhir. Sudah selesai 13 ya kan? Ya kan? Ini kan? Wahidun yansha'u min fi'li hadhihi al-arkan fi mawdi'ihi wa huwa at-tartibnya. Juga tertib. Artinya kalau sebagian ulama mengatakan at-tertib ini bukan adalah fi'li, adalah fi'liyah, bukan fi'liyah. Kalau di sebagian ulama lain dibagi menjadi 4 unsur, adalah qalbiyah, ada fi'liyah, ada juga al-qauliyah, ada juga al-i'tibariyah. Ya, yaitu adalah tertib. Kalau enggak salah al-i'tibariyah, kalau salah tinggal dilihat di murojaah ya. Ya, tertibnya. Wa syaratul arkanil fi'liyah, syaratnya rukun mengerjakan rukun-rukun fi'liyah yaitu sihhatu ma qablaha minal arkan, yaitu rukun sebelumnya harus sah, harus tidak batal ya kan. Misalnya kita mau sah nih baca surat Fatihah, maka sebelumnya takbiratul ihram harus sah terlebih dahulu sebelum kita baca tarhimnya. Wala yaksidha ghaira, dan harus tidak bermaksud kepada yang lain. Misalnya mau mengerjakan sujud, ya mau sujud, bukan mau duduk, bukan mau terjatuh ya kan. Ya terjatuh udah selesai, enggak usah baca, udah terakhir kasih nantukan mau baca dikit-dikitnya, udah bersuasana. Alhamdulillah. Ada pertanyaan pasti enggak ada ya, wallahu a'lam.